Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore, Bapak. Perkenalkan nama saya no- Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak. Baiklah, perkenalkan nama saya Rasindur Iman dengan NIM 0805 1382025 074 dari Ilmu Kelautan, angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai tentang metode penginderaan jauh pada perubahan garis pantai pesisir timur Sungsang. Disclaimer dahulu sebelumnya, di sini saya sudah mencari dari berbagai macam sumber, akan tetapi hanya mendapatkan satu sumber yang mendekati dan juga hampir mirip dengan judul yang akan saya bawa pada ujian tengah semester kali ini. Baiklah, di sini saya mengambil judul dari artikel ini merupakan penelitian dari ilmu kelautan juga, eh, dari Google saya dapat. Jadi di sini saya hanya mendapatkan gambaran dikit, tidak gambar secara atau gambar secara garis besar. Tidak semua di sini dapat saya jabarkan dikarenakan informasi yang saya dapat dalam artikel tersebut hanya secara dikit atau sangat minim. Jadi di sini saya mohon maaf terlebih dahulu Bapak apabila dalam penyampaian materi nanti banyak terdapat poin-poin yang tidak tersampaikan dengan baik maupun poin-poin yang tidak ada sekalipun. Karena begitu minimnya dari artikel yang saya dapat dan juga hanya kalau tidak salah hanya satu materi ini Pak, yang artikel ini yang menjelaskan tentang mengenai penginderaan jauh ke lautan bagian pesisir Sungsang Pak. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk bagian pendahuluan, di mana lingkungan pantai ini merupakan suatu lingkungan yang sangat dinamis. Merupakan perubahan garis pantai ini dapat merupakan salah satu bentuk dinamisasi lingkungan pantai. Nah, di mana perubahan garis pantai ini merupakan suatu proses terus-menerus melalui berbagai proses alami di pantai yang meliputi pergerakan sedimen, arus menyusur pantai atau yang disebut dengan longshore current, aksi gelombang, permukaan laut, dan juga penggunaan lahan. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan garis pantai diantaranya yaitu faktor antropogenik dan juga faktor alami. Nah, untuk seperti yang kita ketahui dari artikel tersebut bahwasannya seperti yang dikatakan Halim et al. 2016, faktor alami yang berasal dari pengaruh hidrooceanografi yang terjadi di laut seperti perubahan gelombang yang mengenai bibir pantai, perubahan pola arus, variasi pasang surut, serta perubahan iklim. Sedangkan menurut Suhendri 2004 menyatakan bahwa antropogenik diantaranya adalah konversi dan alih fungsi lahan pelindung pantai untuk membangun sarana di kawasan pesisir yang tidak sesuai dengan kaidah yang sudah berlaku atau sedang berlaku pada saat itu. Lanjut untuk wilayah. Nah, kita ketahui bahwa wilayah pesisir Banyuasin ini berada di pantai timur Sumatera Selatan, memiliki tiga muara, yaitu Muara Banyuasin, Muara Upang, dan Muara Sungai Musi. Nah, untuk penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2021 di bagian pesisir Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini yaitu interpretasi citra satelit Landsat 45 tahun 2005 dan 2010 dan Sentinel 2A tahun 2015 dan 2021 menggunakan tumpang susun atau overlay untuk melihat perubahan garis pantai dan DSAS atau Digital Shoreline Analysis System untuk menghitung luas perubahan. Adapun faktor, nah di bagian faktor ini adapun akibat dari faktor alami yang berasal dari perubahan hidrooceanografi, salah satunya adalah sedimentasi. Nah, hal ini terjadi karena mendapat pengaruh yang begitu besar dari daratan. Pengaruh yang terjadi disebabkan oleh akibat beberapa faktor alami berupa pengikisan oleh arus air sungai. Nah, salah satu ekosistem yang berperan penting untuk menjaga wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Nah, kita ketahui bahwa ekosistem mangrove ini uh,
adalah ekosistem yang sangat berpotensi di Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu untuk apa menahan lah, untuk menahan agar tidak terjadinya suatu gejolak yang begitu besar pada daerah pesisir Sungsang. Nah, kita ketahui bahwasannya sangat berperan penting untuk wilayah pesisir adalah yaitu tadi ekosistem mangrove. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Sembiring 2016, kabupaten yang memiliki potensi mangrove di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Banyuasin. Namun akibat bertambahnya penduduk dan berkurangnya kesadaran masyarakat, banyak sekali kawasan mangrove di daerah Kabupaten Banyuasin ini mengalami kerusakan, mulai dari pembukaan permukiman dan juga penduduk dengan penebangan secara liar. Nah, menurut Xiaoming juga 2012 pesisir Banyuasin Sumatera Selatan merupakan daerah yang mengalami sedimentasi. Nah, wilayah Kabupaten Banyuasin ini memiliki hutan mangrove atau pelindung pantai yang sangat-sangat potensial. Jadi begitu baik apabila kita menjaga ekosistem mangrove ini untuk tidak terjadinya perubahan dan tidak terjadinya suatu erosi dari garis pantai tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kerapatan. Nah, kita ketahui bahwa kerapatan ekosistem mangrove ini sangat mempengaruhi perubahan garis pantai. Nah, salah satu ekosistem yang berperan yaitu menjaga wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Sembiring 2016, kabupaten yang memiliki potensi mangrove ini kan adalah Kabupaten Banyuasin. Nah, dengan tidak adanya kesadaran, dengan berkurangnya kesadaran masyarakat akan penting menjaga ini, akan mempengaruhi perubahan garis pantai tadi. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad et al. Juga, kerapatan ekosistem mangrove akan menyebabkan terjadinya agresi atau sebaliknya, pada daerah yang hutan mangrove-nya hilang atau tidak rapat, maka akan memicu terjadinya suatu abrasi pantai. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan berubahnya garis pantai pada jangka waktu yang begitu panjang pada suatu suatu wilayah tertentu atau wilayah pesisir Sungsang. Oke, selanjutnya yaitu adapun metode monitoring, yaitu salah satunya adalah metode monitoring garis pantai adalah dengan menggunakan citra satelit. Nah, pada penelitian artikel ini dia menggunakan citra satelit, di mana citra satelit yang digunakan yaitu citra satelit Landsat 4, 5, 2005 dan 2010, dan juga Sentinel 2A 2015 dan 2021. Nah, kita tahu bahwasannya prinsip dari teknologi satelit ini yaitu melakukan identifikasi secara fisik dari objek melalui pancaran gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh sensor dari suatu alat tersebut. Itu menurut penalaran et al. 2019. Nah, sehingga metode ini dapat dilakukan untuk menganalisis perubahan garis pantai selama 16 tahun terakhir, 2005 sampai 2021. Adapun rumusan masalah pada artikel yang saya bawa kali ini yaitu yang pertama itu pengendapan sedimen di perairan juga dapat membuat perairan tersebut menjadi dangkal dan mengganggu alur transportasi, begitu juga dengan penumpukan atau pengikisan suatu daratan di daerah pesisir dapat membuat perubahan garis pantai yang tidak mengakibatkan berubahnya wilayah yang berubahnya wilayah perairan laut suatu daerah dan juga menyebabkan ketidakjelasan batas suatu wilayah. Nah, yang eh, kenaikan dan penurunan permukiman air laut atau juga disebut dengan pasang surut ini juga dapat mempengaruhi ekosistem mangrove dan perubahan garis pantai. Dan juga ada pun permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan garis pantai ini dengan menggunakan citra Landsat yang digunakan yaitu citra Landsat 4, 5 dan Sentinel 2 di kawasan pesisir Kabupaten Banyuasin pada tahun 2005 sampai 2021. Nah, kita tahu uh, bahwasannya um, bahwasannya
Kita tahu bahwasannya ekosistem mangrove ini pada penelitian ini menggunakan citra satelit Landsat 45 yang dikarenakan dengan sangat mudah dan sangat efektif eh, didapatkan dan sekitar tahun 2005 pada tahun 2010 dan hanya Landsat 45 yang dapat digunakan dalam pemilihan alat untuk menggunakan melihat garis pantai tersebut. Nah, pemilihan citra satelit Sentinel-2A pada tahun 2015 dan 2021 ini dikarenakan piksel dari citra satelit Sentinel-2A ini sebesar 15 meter dan juga cakupan wilayah citra satelit 2A ini cukup luas jika dibandingkan dengan citra satelit Landsat yang lainnya. Next. Adapun keunggulan dari alat ini yaitu metode penginderaan jauh ini memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ekosistem mangrove ini sangat berkaitan erat dengan perubahan garis pantai. Nah, ekosistem mangrove ini memiliki peran penting nih dalam menjaga wilayah pesisir sebagai penahan gelombang untuk mencegah adanya abrasi. Kerapatan hutan mangrove ini juga wilayah pesisir yang akan memberikan dampak positif. Sebaliknya, hutan mangrove yang hilang ataupun tidak dirawat dengan baik akan dapat memberikan dampak yang negatif kepada daerah yang akan atau daerah di sekitar garis pantai tersebut. Nah, kenaikan permukaan air laut atau pasang surut ini akan menyebabkanlah ekosistem mangrove tergenang dan mengakibatkan peningkatan salinitas di sedimen sehingga menyebabkan penurunan laju fotosintesis. Kenaikan permukaan air laut juga dapat menyebabkan penurunan dan penutupan stomata dan kloroplas. Nah, dengan adanya metode penginderaan jauh memiliki keunggulan yang begitu baik dari metode lainnya. Nah, metode ini dapat menggambarkan metode yang digunakan ini dapat menggambarkan daerah dan gejala permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang begitu mirip pada suatu wilayah di permukaan bumi tersebut. Nah, daerah yang luas dapat diwujudkan dalam bentuk baik itu dua dimensi maupun tiga dimensi, Em, sehingga dapat memperjelas suatu kondisi relief dan dapat dibuat secara cepat dan tepat meskipun daerahnya sangat sulit dijangkau. Jadi metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode yang begitu sangat praktis dan sangat mudah untuk didapat pada tahun tersebut dan juga sangat mudah untuk menjangkau wilayah, baik itu wilayah yang sangat mudah dimasuki oleh manusia maupun wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh manusia itu sendiri. Jadi alat ini dan citra satelit ini sangat-sangat membantu manusia dalam mengukur maupun menghitung perubahan garis pantai yang terjadi pada daerah-daerah tertentu yang ada di wilayah Indonesia, termasuk terkhusus di daerah wilayah pesisir pantai Sungsang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak, jadi di sini tidak begitu condong atau tidak begitu mengerucut mengenai perubahan garis pantai di bagian timur pesisir Sungsang, akan tetapi di sini hanya mendapatkan informasi yang secara garis besar alat apa saja dan bagaimana eh, bukan bagaimana alat apa saja dan juga metode apa yang digunakan dan apa keunggulan dari citra-citra yang digunakan dalam pengukuran garis pantai di daerah pesisir Sungsang, Sumatera Selatan. Jadi itu saja Bapak dalam video pembelajaran ataupun video ujian tengah semester penginderaan jauh kelautan kali ini yang dapat Rasid sampaikan. Lebih dan kurang Rasid mohon maaf Bapak. Kepada Allah Rasid mohon ampun. Rasid akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.